Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabat Gemilang, bertemu lagi sama saya Yunia Husain Al-Munawwaroh pada episode ketiga dari program Cerdas Cerita dari Sekolah. Hari ini alhamdulillah banget saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Kepala SMA Negeri 1 Citerep, Ibu Vera Varianti. Boleh disapa Ibu? Halo semuanya, selamat pagi. Pagi, semangat terus Ibu. Lalu selanjutnya ada dari langsung sebutin ya Bang, Ketua Adiwiyata Sekolah SMA Negeri 1 Citerep, Bapak Wira. Halo, selamat pagi, sehat semua. Karena kita sudah kedatangan dua tamu spesial dan istimewa, tentu saja bahasannya juga istimewa. Apa bahasannya? Bahasannya adalah kita bisa menuju Adiwiyata Nasional. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekolah kita 12 September 2024 telah ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apa sih Adiwiyata itu sendiri? Nah, karena ada ketuanya, nanyanya langsung sama ketuanya. Pak Wira, apa sih Adiwiyata itu buat teman-teman yang nggak tahu nih, sahabat Gemilang? Jadi sebenarnya Adiwiyata itu banyak yang salah kaprah bunyinya. Adiwiyata itu bukan perlombaan. Ya, Adiwiyata itu adalah predikat yang diberikan oleh kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepada sekolah-sekolah yang telah melakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Jadi ketika sekolah itu sudah melakukan, disebutnya singkatannya GPBLHS, apa tuh artinya? Yaitu tadi gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Nah, ketika sudah layak, dikatakan layak melaksanakan GPBLHS itu, maka diberikan predikat Adiwiyata. Nah, Adiwiyata itu ada tingkatannya Bu Yunia, ya, mulai dari Adiwiyata Kabupaten, kemudian naik ke tingkat provinsi, kemudian naik ke tingkat nasional, dan yang terakhir adalah tingkat mandiri. Jadi Adiwiyata itu adalah sebuah predikat yang diberikan oleh kementerian terkait. Begitu Bu Yunia. Oke, berarti kita sudah di tahap yang ketiga ya Bu ya? Ya. Sudah di nasional. Kalau gitu apa sih Bu sebenarnya bedanya antara Adiwiyata provinsi sama nasional? Mungkin sebelum bercerita tentang itu, tadi saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Wira, bahwa terkadang orang itu menganggap bahwa sekolah Adiwiyata itu sekolah yang bagus, gitu ya. Sekolahnya indah, sekolahnya nyaman. Walaupun itu benar, tapi itu dampak dari sebuah perilaku yang sudah membudaya. Nah, jadi yang harus dibangun di dalam kegiatan Adiwiyata itu adalah perilaku. Tadi kan disampaikan ya sama Pak Wira bahwa bagaimana kita membangun perilaku yang berbudaya, peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Nah, ini yang sulit sebenarnya. Untuk kita sampai ke titik itu perlu waktu yang panjang. Jadi bukan hanya sekedar bangunan fisiknya bagus, punya banyak taman, punya hijau, banyak pohonnya, bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana perilaku kita dari seluruh warga sekolah itu untuk bisa peduli kepada lingkungannya. Kalau sudah memiliki perilaku peduli pada lingkungan, otomatis kan itu akan menjadi sebuah kebiasaan, kemudian menjadi sebuah budaya. Nah, ini sebenarnya yang paling penting di dalam gerakan peduli lingkungan itu. Lalu apa bedanya antara Adiwiyata mandiri dengan Adiwiyata nasional? Sebenarnya secara keseluruhan itu sama, tetapi yang membedakan ada satu. Kalau mandiri itu harus punya sekolah imbas. Oh, sudah melakukan pengimbasan. Betul, sudah melakukan pengimbasan pada sekolah-sekolah yang lain. Minimal itu 3 ya. Minimal 3 sekolah. Mau SD, SMP maupun SMA. Itu bisa dilakukan. Karena dengan melakukan pengimbasan berarti kan kita sudah menginfluence, ya kan? Mentransfer apa yang sudah kita punya kepada orang lain. Nah, itu bedanya. Kalau secara umum sama aja. Kalau sama yang provinsi juga sama aja Bu, gitu. Kalau tingkatan provinsi itu dengan kabupaten biasanya lebih ke fisik. Ya.
di fisik. Lebih ke fisik, membangun fisiknya. Kesiapan ini ya Bu, iya, kesiapan sarana sarana prasarananya. prasaranya. Tempat cuci tangan, tempat Iya, sampah betul. gitu. Drainase. Apalagi sekolah kita kan sudah gerakan sekolah sehat Iya, ya. alhamdulillah. Otomatis itu menjadi terpadu, sudah terintegrasi ke dalam gerakan itu Sendiri, alhamdulillah. Berarti kita sekarang sedang menuju ke mandiri ya, Bu? Insya Allah. Insya Allah. Nah, nyambung ke tujuan kita, sebenarnya apa sih, Bu, mimpi besar dari SMA Negeri 1 Citerep dalam program Adiwiyata ini? Mimpinya tentu ini bukan mimpi saya aja ya, tapi harus menjadi mimpi Bersama. seluruh warga sekolah. Mimpinya bagaimana sekolah ini menjadi sebuah tempat yang bisa memberikan kenyamanan pada seluruh warganya untuk beraktivitas. Nyaman dalam artian ya secara fisiknya maupun dengan perilakunya gitu. Sehingga kita mau melakukan aktivitas apapun dengan kondisi seperti itu akan mendorong atau memotivasi kita untuk banyak prestasi. Karena lingkungannya sudah Mendorong ya, gitu. mendukung. Nah, ke depan bagaimana kita menciptakan itu? Dari seluruh warga sekolah itu harus bukan cuma memiliki kesadaran ya, tetapi bagaimana itu sudah menjadi sebuah budaya. Budaya tanggung jawab. Iya, gitu. kalau sudah menjadi tanggung jawab masing-masing individu, kalau tanggung jawabnya kan akan nanti terbentuk secara kolektif Iya, kan. betul. Nah, itu yang akan bisa mewujudkan lingkungan kita itu nyaman dan akan memberikan dampak isinya, penghuninya itu bisa melakukan aktivitas apapun dengan enak, dengan nyaman, aman gitu ya, sehingga kita bisa berprestasi lebih banyak di luar kegiatan lingkungan hidup itu. Baru bisa macam-macam ya, Bu? Iya, bisa macam-macam. Tadi kan aku udah tahu nih dan teman-teman udah sadar nih apa sih bedanya dari yang provinsi, dari kabupaten, provinsi, nasional, dan nanti mandiri. Kalau programnya nih Pak Wira, program unggulan apa sih yang bisa membuat kita lolos gitu menjadi Adiwiyata nasional? Nah, tadi yang sudah dikatakan oleh Ibu kepala sekolah ya kaitan dengan perbedaan tadi ya, kita merujuk kepada perbedaan antara mandiri, nasional, kemudian provinsi dan kabupaten. Provinsi kabupaten itu terkonsentrasi pada pembangunan kesiapan sarana prasarana, kemudian naik ke nasional membuat program-program kaitannya dengan perilaku. Itu misalkan perilaku yang berbudaya lingkungan hidup, misalkan membawa tumbler, artinya diet plastik, artinya no plastik, no styrofoam, kemudian bagaimana membuang sampah, memilah sampah, kemudian mengolah sampah ya, reduce dan recycle dan sebagainya. Jadi program-program di tingkatan nasional ini adalah merujuk kepada program-program perilaku gitu, perilaku bukan hanya siswa sebenarnya, perilaku seluruh warga sekolah. Dan itu lebih sulit. Ya, lebih sulit. Dari guru, kepala sekolah, satpam hingga kantin, kemudian caraka, kemudian siswa dan sebagainya. Jadi konsentrasi programnya ada di pada perubahan mindset, perilaku gitu. Jadi programnya lebih kepada sosialisasi, kemudian gerakan tanpa plastik misalkan, atau bentuknya seperti kampanye yang menyerukan gerakan-gerakan dan sebagainya. Bu Yunia pernah kan ditegur sama anak kan? Pernah, ini cerita lucu ya teman-teman. Jadi waktu itu belanja di kantin belanja di kantin menggunakan plastik. Betul. Kemudian kader Adiwiyata datang. Gitu ada Adiwiyata lagi kampanye, Pak. Iya, kampanye kan. Lagi bawa banner, terus lagi waro-waro, itu Bu Yunia dan Bu Endo bawa plastik. Astagfirullah gitu. Jadi diingetin sama siswa, Bu. Nah, itu seru banget. Iya, artinya kan di nasional ini terkonsentrasi pada itu, Bu Yun. Jadi kaitan dengan program-program perubahan perilaku, perubahan mindset, dan itu menurut saya adalah hal yang sangat menantang. Betul. Gitu. Bukan tidak mungkin, tapi menantang lah. Menantang artinya kontinuitas itu harus menjadi konsentrasi kita nih. Artinya sehari nggak pakai tumbler, tapi bagaimana sebulan ke depan? Karena budayanya tadi yang disampaikan oleh Ibu kaitan dengan tadi budayanya kebentuk nggak gitu. Kalau visi kan ketika udah bikin tempat cuci tangan ya udah ada tuh tempat cuci tangan, tapi perubahan perilaku
itu yang nanti menjadi dasar untuk mengimbas gitu, mengimbas ke sekolah lain. Perilaku apa yang ada di Citerep yang bisa diimbas, bukan hanya fisiknya saja yang ini Citerep punya ini nih, punya ini misalnya taman vertikal gitu ya, atau punya rumah kaca, itu kan setelah terbentuk selesai sebenarnya, tapi perilaku terhadap rumah kacanya, siapa yang nyiram, ya kan, siapa yang merawat tadi betul, kemudian siapa yang memilah sampah, infrastrukturnya sudah lengkap nih, tapi manusianya belum terbangun, budayanya, perilakunya belum aware terhadap lingkungan. Nah, itu yang tantangan yang paling besar gitu di program-program di Adiwiyata tingkat nasional itu. Jadi itu unggulannya adalah di program-program yang beririsan dengan karakter peduli lingkungan. Dengan kampanye ya, dengan gerakan, betul. Iya. Itu pengalaman banget sih. Jadi bukan hanya siswa yang memberikan informasi kepada murid, bahkan murid pun bisa melakukan itu kepada kita ya, Bu. Mengingatkan, saling mengingatkan. Betul sekali. Nah, terus juga Bu, sekarang tuh kan pemerintah sedang melakukan program Zero Waste tuh ya, Bu ya. Nah, itu tuh apa sih, Bu, sebenarnya program Zero Waste itu? Zero Waste itu kan sebenarnya meminimalkan sampah ya, meminimalkan sampah. Otomatis upaya kita meminimalkan itu apa? Tadi juga disebutkan sekarang tidak menggunakan 3R lagi, tapi harus bisa sampai ke 5 R ya kan? Ini juga tantangan. Sebenarnya untuk memaksimalkan upaya itu, sekolah itu bisa mengintegrasikan di dalam pembelajaran gitu. Kita punya P5 nih, ya, salah satunya adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, ke depan itu justru kita membeli sesuatu itu yang sifatnya berbau lingkungan gitu. Misalnya tidak menggunakan plastik, itu kan gaya hidup ya. Gaya hidup kita ke depan akan seperti itu. Nah, ini bisa kita terapkan melalui pembelajaran P5. Salah satunya ada di dimensi keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di situ ada cinta pada Tuhan, salah satunya cinta pada lingkungan gitu. Jadi tantangan itu bisa terjawab melalui pembelajaran. Ini yang terkadang sering kita lewatkan. Hal sepele rancangannya tidak ada gitu kan. Padahal sepele kan ya, itu ada di sekitar kita. Maka mengapa saya itu menghimbau pada semua guru supaya di dalam merancang pembelajaran tolong itu dimasukkan, baik itu di intrakurikuler maupun di P5 kurikuler. Ya. Dan itu bisa kalau kita lakukan jangka panjang, insya Allah itu. Karena di dalam P5 itu bukan nilai kan, tetapi bagaimana kita melihat karakter anak itu berkembang. Nah, dari mulai dia tidak peduli sampai dia peduli, oh ini mungut sampah dimasukkan ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Itu guru mau ngapain? Sudah mulai berkembang, sangat berkembang. Itu kan rentang paling bawah dengan paling sesuai harapan. Iya. Nah, itu yang harus diamati oleh guru. Dan otomatis ketika guru itu merancang, kemudian menyampaikan kepada anak, pasti melakukan dong, ya kan? Nah, pada akhirnya semua akan melakukan. Dan harapannya tidak hanya dilakukan di sekolah, nah, sampai pulang ke sekolah ya. Kalau sudah terbentuk menjadi perilaku, harapannya anak-anak ini bisa mempengaruhi lingkungan. Agent of change tadi. Iya benar. Agent of change itu tadi ya. Di luar pakai tumbler, belanja pakai tempat makan, ya benar. Nah, itu. Jadi ke keluarganya paling enggak. Iya. Ke tetangganya, ke pertemanannya gitu ya. Dia bikin circle yang peduli lingkungan gitu ya. Ya macam Pandawara itu kan. Iya. Kalau Pandawara awalnya mereka terbentuk itu kan karena kekhawatiran mereka lah gitu. Melihat sampah yang begitu luar biasa, mereka sudah punya keinginan, kemudian circle-nya, oh iya boleh mendukung gitu kan. Akhirnya melakukan sama-sama budaya dan sekarang gitu. skala nasional. Iya, berarti jiwanya tuh udah muncul ya, budaya peduli lingkungan sendiri. Dan itu diikuti oleh yang lain, oleh kelompok-kelompok yang lain. Pada akhirnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa gaya hidup seseorang itu akan ditentukan bagaimana dia bisa
menginfluence ke kiri dan ke kanannya gitu, di sekitarnya gitu kan, yang pada akhirnya semua akan melakukan, karena kita tahu bahwa gerakan peduli lingkungan hidup itu sebenarnya berkelanjutan. Iya, tidak bisa hanya saat itu saja ya Bu. Nggak bisa. Nah suatu saat misalnya selesai nih adiwiyata mandiri, katakan ya, tercapailah misalnya. Tercapailah, karena bukan itu yang kita tuju. Itu hanya bentuk apresiasi dari pemerintah. Tetapi yang kita tuju adalah bagaimana perilaku itu sudah mulai ada di dalam diri kita. Sudah menjadi tanggung jawab gitu tanpa adanya perintah gitu ya Bu. Itu susah itu. Iya, itu yang pentingnya gini Bu Yun, kalau saya boleh tambahkan, itu kenapa Pandawara jadi sekarang begitu besar? Karena peran media. Iya, betul. Nah, peran media dan SMA Negeri 1 Citeureup salah satunya melalui podcast ini, itu kan kita berharap memberitahu kepada sahabat Gemilang semuanya. Sahabat Gemilang, kemudian warga Citeureup mungkin pada umumnya gitu ya, bahwa kaitan dengan GPPLAS itu sangat penting. Bayangkan kita tahulah lingkungan di sekitar Citeureup masalah utamanya adalah pengelolaan sampah. Itu bagaimana kita bisa mengedukasi dan sebagainya supaya Citeureup lebih nyaman, lebih bersih, kemudian ya kan kebersihan sebagian dari iman gitu, dan itu penting. Maka Citeureup sudah ada on the track nih, bahwa kita tinggal bagaimana orang terinfluence dengan program Citeureup, salah satunya dengan apa? Ya dengan posting gitu, postingan. Misalkan ada program sedang menanam, posting. Jadi akhirnya berbagi praktik baik secara tidak langsung gitu. Artinya menginspirasi banyak orang kaitan dengan program-program di Citeureup. Nah, buat teman-teman sahabat Gemilang yang belum tahu Zero Waste itu apa, jangan lupa lihat Instagramnya SMA 1 Citeureup ya. Ada pengertiannya, ada jenis-jenisnya, ada juga cara-caranya, mulai dari kita menggunakan tumbler sampai tempat makan nih Bu. Gitu. Jadi jangan lupa membahas tentang segala program nih Bu ya. Nih contohnya Bu Yun, tahu nggak apa? Nih, ini budaya. Oh iya. Ini sulit loh. Biasanya tamu itu disediakan minum botol sekali pakai dengan merek-merek tertentu, tapi ini disediakan minuman dengan gelas. Dan cangkir. Dan ini sulit budaya. Iya. Ini sulit karena kenapa? Kita skala skala di kementerian saja beberapa saya lihat beberapa kali rapat ya masih ada plastik gitu dan sebagainya. Sebenarnya plastik itu bukan sesuatu anti plastik. Ya mungkin itu sesuatu hal yang cita-cita ke depannya anti plastik, tapi dalam perjalanannya artinya kan kita mengurangi diet, makanya disebutnya diet plastik. Zero waste itu kan ya mengurangi sampah ya. Jadi dia diet plastiknya ini salah satunya contoh bahwa kita ini sudah mulai membudayakan bahwa bagaimana tidak menggunakan plastik sekali pakai. Gitu. Ya itu plastik. Lalu bagaimana dengan sampah organik gitu ya, nanti diolah gitu untuk menghasilkan atau dibentuk sesuatu yang lain yang lebih berharga. Itu jadi kan bisa pupuk ya Bu ya. Ya bisa jadi pupuk, bisa juga mungkin menjadi makanan yang magot, makanan magot dan seterusnya. Pada akhirnya kan semua termanfaatkan. Jadi volume sampah yang ada di kita makin lama harapannya dengan zero waste makin lama makin kecil, bahkan ya ditiadakan, walaupun entah kapan gitu ya. Kita berdoa dan berusaha bersama-sama ya Bu. Karena miris juga kadang-kadang ngelihat DPO ya, yang tempat itu sampah udah besar banget di Bekasi, apalagi di Bandung udah gitu sampai ada yang longsor nih ban rumah warga, dan itu sampah jalan banjir itu kan salah satu dampaknya. Dan banjir di Citeureup juga salah satunya. Ya yang nanti menjadi inspirasi sebenarnya saya tertarik dengan yang ini Bu, yang pengembangan di Kabupaten Banyumas. Jadi sampah itu dijadikan konblok. Konblok dari sampah dan dia mendapat penghargaan bukan dari negara atau dari Asia, dari dunia. Gitu. Jadi dan itu pentingnya apa? Itu penting seorang pemimpin harus sejalan dengan program itu. Jadi yang memimpin program di Banyumas langsung bupatinya. Jadi bukan kepala dinas, bukan apa, langsung bupatinya. Nah, ini kita balik ke Citeureup itu ibu kepala sekolah sebagai kepala sekolah bertegak lurus gitu ya dengan program-program lingkungan, dan itu sangat penting. Karena kalau kita punya program tapi kepala sekolahnya tidak mendukung, ya artinya tidak tegak lurus dengan tidak sesuai kebijakannya dan sebagainya, ya itu juga sama aja gitu. Maka pentingnya
sikap seorang pemimpin di situ ya itu. Alhamdulillah sampai iya. sekarang kita udah nasional. Iya. Menuju mandiri ya Bu. Ya, menuju mandiri. Insya Allah. Walaupun masih ada waktu ya, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun lagi sebelum event sih. Ya, maksudnya kita harus banyak berbenah juga, terus melakukan upaya supaya menjadi atau perilaku-perilaku yang cinta lingkungan itu semakin besar dan tercapai. Iya. Nah, kita kan sedang berbenah juga nih Bu. Sebenarnya apa sih Bu tantangan terberatnya untuk menjadi sekolah adiwiyata itu? mindset. Pengubahan mindset ya Bu. Paling berat itu. Ketika begini yang paling sederhana, saya sering menegur anak. Sengaja tidak saya ambil, walaupun kadang-kadang gitu, ketika saya menemukan sampah plastik, saya ambil, saya masukkan. Ya mungkin ada yang melihat, mungkin ada yang tidak. Ini kan mencontohkan. Iya. Tapi kadang-kadang saya harus meminta anak, nak tolong dong, itu kan ada di sekitarmu, angkat ya, buang ke tempat sampah gitu. Nah ini karena mindsetnya itu belum terbentuk, akhirnya apa yang ada di depan itu tidak peduli. Habis makan, buang sembarangan. Karena memang belum terbentuk. Iya. Gitu. Belum dari diri ya gitu. Iya, itu yang paling berat. Makanya kalau di dunia pendidikan, yang harus kita lakukan adalah bergerak bersama. Kolaborasi. Iya, bergerak bersama, berkolaborasi. Hayo berani sama-sama gitu. Kalau cuma saya, kalau cuma Pak Wira atau salah satu guru gitu ya, nggak akan berhasil. Entah kapan. Contoh lagi misalnya penjual, ya Kantin berarti ya Bu. ya misalnya kantin. Kita nggak meminta, tidak berharap mereka menjual minuman dengan Kemasan plastik. kemasan plastik. Faktanya Tetap tetap ada. Orientasinya berbeda. Mereka ya pasti itu ya keuntungan. Tetapi kan bukan hanya itu, masih bisa dilakukan dengan menggunakan upaya-upaya yang lain, tetap bisa jualan. Walaupun tidak menggunakan plastik. Ya itu tadi, pola pikirnya beda. Mindset harus diubah. Ya, mindsetnya. Dan tantangannya tantangan terberat. Dan jumlahnya banyak. Kalau yang merubah mindset cuma 2-3 orang mah kita Nggak selesai. 1.300 orang lebih ya, 1.300 lebih kita ubah mindsetnya gitu ya. Itu kan suatu ya, walaupun kalau ditanya ada nggak sudah merubah mindset, sudah ada. Iya, Pasti ada gitu. Saya yang paling masih saya ingat, saya punya satu anak didik saya, dia ketuanya Nata Cipta waktu itu, Kevin namanya. Kevin itu sampai pada perubahan mindset ketika dia nemu sampah di depannya dia kantongin. Sudah merasa itu tanggung jawabnya dia. Iya. Cuman kan dia untuk menginfluence 1.300 yang lain juga butuh proses dan sebagainya, itu tantangan dan itu nggak boleh nyerah gitu. Contoh misalkan ada perubahan sekarang, tukang esnya sudah memakai gelas yang dicuci ulang. Karena memang tantangannya gitu Bu Yun. Contoh mereka protes, Pak, kalau Pak menggunakan gelas hilang melulu gitu kan. Itu perilaku lagi yang harus kita bentuk, bahwa ya harus punya tanggung jawab si anak nih, setelah habis minum kembalikan gitu kan. Nah akhirnya kita sebenarnya selesai pada tumbler sebenarnya. Kalau anak-anak semua sudah 1.300 bawa tumbler, itu kan dengan dia beli es di itu kan nggak perlu ngebalikin tumblernya dia gitu kan. Nah ini kaitannya dengan tadi perubahan mindset itu yang sangat sulit. Saya sudah kumpulkan tukang jualan gitu. Iya siap Pak, siap. Seminggu siap gitu. Minggu depannya muncul lagi kok, tiba-tiba ada styrofoam lagi. Saya ingetin lagi. Jadi intinya adalah tadi kontinuitas, kemudian kesabaran, ya kesel gitu kan. Curhatan jadi. Ya artinya merasa bahwa ya sebenarnya kan bukan tanggung jawab satu orang. Betul. Gitu. Dianggapnya bahwa Adiwiyata menguntungkan segelintir. Wah ini tim Adiwiyata yang bakal ya kan enggak juga gitu kan. Kita bukan ibaratnya bukan perlombaan. Betul. Ini kan predikat gitu. Apapun ada apresiasi dari pemerintah, ya itu kan dikembalikan kepada sekolah gitu. Misalkan. Intinya mah harus berkomitmen. Iya. Betul. Harus berkomitmen, dan komitmen itu semakin lama harus semakin kuat. Jangan semakin lama semakin turun. Iya. Atau bertahan hanya 1 bulan 2 bulan ya. Berat. Kalau untuk anak-anak juga sama ya Bang, mindset
Jelas kalau Pasti. tapi kan kalau anak-anak sebenarnya tantangannya itu kalau anak-anak itu kan kita sebagai guru masih punya power. Iya. Bisa menggunakan power kita untuk mengatur sebenarnya kan. Artinya menstimulus dari kesiswaan misalkan kan mewajibkan tumbler sama ompreng. Nah itu kan punya power. Justru tantangannya rekam sejawat gitu kan. Misalkan Caraka yang usianya jauh di atas saya misalnya mengingatkan Mang punten jangan bakar sampah misal gitu. Ya ada ketersinggungan mungkin dan sebagainya itu tantangan. Ya tantangan bagaimana seluruh warga sekolah ini mungkin kalau siswa powernya masih bisa digunakan lah kalau guru power bahwa ini ya harus membawa tumbler ya gitu. Wajib ya wajib ya gitu ya kadang-kadang ibu kepala sekolah yang bilangin aja masih ya ada sedikit yang tidak ikutnya dari 1.300 itu ya apalagi saya yang udah tapi kan itu sebagai satu usaha gitu ya usaha kita mengingatkan itu kan yang dinilai dicatat oleh kementerian adalah usaha itu gitu perkara berhasil atau belum maksimal itu kan adalah sebuah bonus Bu Yun. Tapi ada usaha dari sekolah, dari kepala sekolah, dari semua warga sekolah untuk berbudaya lingkungan itu. Berapa besar tiap sekolah akan beda. Yang salah adalah yang tidak melakukan gitu. Jadi itu catatannya tuh bahwa yang salah itu yang tidak melakukan. Tapi kalau kita melakukan belum efektif maka teruslah lakukan sampai efektif begitu. Bertahan di tengah itu tadi setelah kita punya komitmen bagaimana kita melakukan usaha itu berproses itu kan itu bagaimana kontinuitas kita jangan misalnya tadi Pak Wira bilang oh belum berhasil nih ya udah selesai menyerah lupa sama komitmen di awal gitu. Jadi kalau kita sudah punya komitmen usaha dilakukan ya sudah terus secara terus menerus, insya Allah itu akan sampai. Terus berjuang teman-teman ya. Jadi ibu gini nih, ada yang nanya nih Bu, misalnya sekolah saya baru mau memulai adiwiyata. Langkah apa sih yang harus kami lakukan? Jadi apa tuh Bu stepnya yang pertama harus dilakukan untuk sekolah-sekolah yang baru mau memulai adiwiyata? Saya rasa membuat rancangan ini ya sebelum merancang sebelum merancang untuk memiliki program adiwiyata. Sebenarnya yang paling penting adalah kita memahami kondisi lingkungan kita. Gitu. Kalau misalnya kondisi lingkungan kita itu mendukung, sangat mendukung, itu berarti jalan kita akan agak mulus, lebih mudah gitu, lebih mudah. Tapi ketika lingkungan kita belum mendukung, bukan berarti bahwa program itu tidak bisa dilakukan. Di awal kan tadi sudah disampaikan ya sarana prasarananya dulu. Jangan kita misalnya mengatakan pada seluruh warga sekolah buang sampah pada tempatnya, tapi kita tidak punya tempat sampah. Kita olah sampah ini menjadi, tapi kita tidak punya itu. Makanya mengapa itu perlu dirancang, perlu direncanakan, yaitu tadi. Apa dulu nih lingkungan fisiknya dulu. Lingkungan fisiknya dulu ya teman-teman. Iya, bersih. Ya, jelas ya. Kemudian sarana prasarana pendukungnya silakan disiapkan gitu. Kalau saya pengalaman saya tidak ikut dulu gitu. Oh, ujuk-ujuk nih ikut adiwiyata kabupaten. Enggak, tapi saya siapkan dulu itu. Oke. Jadi sebelum ikut dalam adiwiyata kabupaten, rancang dulu ya Bu konsepnya. Iya. Kenali dulu lingkungannya. Apa sih yang nggak ada nih? Apa sih masalahnya ya Bu? Apa masalahnya? Seperti itu. Jadi kita akan tahu fokus kita mau mengerjakan apa. Baru ke step selanjutnya. Baru step selanjutnya dan seterusnya. Karena memang berproses ya sampai adiwiyata mandiri. Sayanglah kalau udah sampai adiwiyata nasional terus kita berhenti. Iya betul. Sampai adiwiyata mandiri saja kita tidak boleh berhenti. Harus tetap lagi melanjutkan. Umurnya 4 tahun doang Bu Yun. Oh jadi predikat itu berumur 4 tahun. Jadi harus diperpanjang penilaian ulang.
setiap 4 tahun sekali. Iya. Berarti nanti 4 tahun lagi kita akan melakukan penilaian untuk Kalau kalau tidak ikut, mandiri. kalau belum layak ke mandiri setelah 4 tahun, maka 4 tahun dikaji ulang. Oh, dikaji ulang masih nasional atau tidak? Iya. Bisa aja Apakah turun. dicabut? Bisa dicabut, bukan turun. Dicabut. Iya. Ini informasi juga nih buat sahabat Gemilang. Jadi kalau sekolahnya sudah mendapatkan misalnya Adiwiyata provinsi ya, terus selama 4 tahun tidak naik ke nasional, akan ada tinjauan ulang. Ternyata sudah tidak sesuai, maka bisa saja dicabut. Berarti mengulang lagi dari kabupaten. Iya. Wow. Aku baru tahu, berarti PR juga buat semuanya ya, Bu ya. Karena ini program berkelanjutan. Nggak bisa berhenti. Ya tadi endingnya itu bagaimana kita mewujudkan lingkungan kita itu aman, nyaman, sehat. Siapapun yang ada di dalamnya itu akan banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, jadi ini Bu Yun, terkait tadi kaitan dengan, karena memang di penilaian ada namanya IPMLH. Apa tuh? IPMLH itu identifikasi permasalahan, pemetaan permasalahan di lingkungan hidup sekolah. Jadi dipetain tuh masalahnya ada apa saja. Nah, dalam pemetaan itu tidak boleh hanya lingkungan sekolah saja, tapi melalui wilayah nih, di Kecamatan Citerep umumnya apa? Di kabupaten, jadi dari kabupaten apa nih permasalahannya, turun ke kecamatan, baru turun ke sekolah. Jadi nanti berkesinambungan dengan, karena kan kaitannya nanti dengan apa, kebijakan daerah dan sebagainya. Jadi diidentifikasi dulu. Nanti kemudian kita baru bikin programnya, ada yang program 3 tahunan, ada program 1 tahunan, ada program 5 tahunan. Dan jangan lupa bahwa program Adiwiyata itu harus masuk pada program sekolah. Menyentuh di mana nih? Menyentuh di semua bidang kurikulum, bidang sarkas, kehumasan, bidang kesiswaan, apalagi gitu. Itu harus menyentuh semuanya. Jadi program Adiwiyata ini bukan program yang bisa berdiri sendiri. Gitu. Ketua Adiwiyata, itu urusannya ketua Adiwiyata, tidak bisa. Tapi ini urusan semua orang, urusan semua bidang, seperti itu. Ya, contoh unik nih Bu Yun, misalkan ya, kaitan dengan pernyataan Ibu. Wira, itu tuh siswa masih menggunakan plastik. Kebijakan siswa ada pada siswaan. Maka ke siswa kami sebagai tim yang memberikan rekomendasi. Bu, itu kenapa masih ada siswa masih menggunakan plastik? Dikajilah masalahnya. Jadi kami itu bukan tim eksekutor lapangan. Oh gitu. Ternyata pihak kantin masih menjual plastik, padahal sudah ada himbauan. Nah maka kantin ini di bawah tanggung jawab siapa nih dari 4 elemen tersebut gitu. Oh, berarti sarana prasarana. Iya, misal kita mau rapat sama orang tua siswa kaitan dengan ini, ya berarti kaitannya dengan kehumasan, misalkan gitu. Jadi tim Adiwiyata itu bukan eksekutor program, tetapi penghimpun. Pengonsep juga ya, konsepnya mau apa, programnya jadi tidak berdiri sendiri, maka dalam struktur organisasi garis koordinasinya ke kepala sekolah gitu. Garis koordinasi putus-putusnya adalah ke kepala sekolah, bukan ke wakil kepala sekolah gitu. Jadi ibu yang langsung memberikan instruksi kepada wakil-wakilnya terkait temuan. Masalah apa ini? Gitu. Jadi sebagai mungkin sebagai edukasi gitu ya, bahwa makanya jokesnya itu di Kementerian Lingkungan Hidup tuh tim Adiwiyata itu sangkanya seperti Roro Jonggrang, proyek candi dalam 1000 candi dalam 1 malam. Semua program harus begadang dan segala macam programnya ini nggak bisa, pasti akan mental gitu. Dan ini bukan program setahun 2 tahun juga gitu ya. Contoh misalnya, sekarang kenapa kita bisa nembus Adiwiyata nasional? Bukan karena itu karena Bu Vera nih ada di sini tiba-tiba bisa. Tidak. Karena sebelumnya sarana prasarananya sudah ada, sudah di provinsi. Iya. Nah, itu yang harus kita lanjutkan. Dan siapapun nanti harus melanjutkan seperti itu.
mandiri. Semoga Iya. kita bisa mempertahankan di mandiri terus ya, Bu. Makanya harus Iya. nyentuh ke semua bidang Iya. tadi. Karena catatannya Bu Yun dalam Adiwiyata itu bukan perkara bisa atau tidak bisa, tapi Mau mau atau atau tidak tidak mau, mau. teman-teman. Gitu ya, sahabat gemilang. Gitu. Mau atau tidak mau nih peduli sama lingkungan hidup kita. Nah, Bu, program yang baru ada nih selentingan-selentingan tuh. Kita mau menciptakan kantin sehat ya, Bu. Ya, Nah, insya Allah. Insya Allah. Itu tuh kayak gimana sih, Bu, konsepnya? Aku penasaran gitu. Sebenarnya yang terpikir ya, awal terpikir oleh saya itu adalah kantin digital. Oh iya. Gitu ya. Tetapi ngapain kita kantin digital kalau belum sehatnya belum dapat gitu. Dasarnya belum ya, dapat dulu. maka kita akan buat dulu kantin sehat. Sebenarnya kantin sehat ini sudah ada ya, kalau saya lihat di kantin kita itu sudah lah ya. Tapi memang perlu perhatian khusus terkait dengan menu makan, kemudian pewarna gitu ya, kemudian lingkungan kantin sendiri. Itu termasuk ke Adiwiyata kan berarti ya, makanya saya bilang itu terintegrasi. Jadi kalau ditanyakan ini programnya siapa nih? Ya, programnya Sarpras atau programnya Adiwiyata? Programnya semua. Iya, bersama. Program sekolah. Iya. Program sekolah. Jadi kita nggak bisa cuci tangan, oh itu si A si B si tidak. Nah itu mengapa saya sebenarnya bukan saya, kami kita semua ya, punya ide untuk membuat kantin sehat karena kita melihat beragam makanan itu yang anak-anak kan sebenarnya junk food. Ya, junk food. Yang bermicin itu paling sedap. Kemudian warnanya, saus dan sebagainya gitu ya. Maka kita akan lebih selektif lagi nanti ke depan makanan-makanan apa yang bisa dijual di sini. Dan kerjasama kita dengan pihak-pihak lain, misalnya yang terkait ya, misalnya Dinas Kesehatan gitu. Kemudian BPOM seperti itu ya. Jadi kita memang akan fokus ke sana supaya anak-anak di SMA Citeureup ini sehat. Tidak hanya jasmaninya, rohaninya juga lewat cinta lingkungan. Betul. Semuanya harus sehat. Jasmani dan rohani, lahir dan batin. Karena kan kita juga sering mengadakan program yang isi piringku ya Bu ya, yang dari puskesmas terkait. Apa aja nih yang ada nih? Nah udah ada belum di kantin kita gitu teman-teman. Seru banget ngobrolin tentang Adiwiyata sampai panjang lebar gini ya Bu. Semuanya semoga semua sekolah teman-teman di luar sana bisa mencapai Adiwiyata sampai ke mandiri bersama Citeureup juga tentunya. Insya Allah. Pak Wira, ada nggak kata-kata yang ingin disampaikan tentang kecintaan? Aduh, berat banget. Kata-kata quotes of the day. Quote of the day tapi about lingkungan. About lingkungan ya. Buat siswa-siswi sahabat gemilang yang ada di luar sana. Kita jaga alam, alam jaga kita. Apa tuh meaningnya? Kalau kita menjaga alam itu diciptakan oleh Tuhan memang untuk melayani kita. Jadi ketika ada kesinambungan antara kita dengan alam, maka yang dapat keuntungan pertama adalah manusia. Gitu. Kita jaga alam jaga kita. Cakep. Kalau dari Ibu ada nggak nih Bu? Quote of the day tapi tentang lingkungan. Tentang lingkungan ya. Kalau saya sederhana sih. Tadi Pak Wira mengingatkan tentang apa? Tumbler ya. Iya. Kita gunakan tumbler serentak. Sahabat gemilang harus menyadari bahwa dengan menggunakan tumbler kita membantu untuk menjaga alam. Gunakan tumbler di mana saja ya Bu ya? Mau ke everywhere, mall, every time tuh. Dimanapun pakai tumbler. Bahkan sekarang kalau kita jajan kopi juga pakai tumbler ada diskonnya loh teman-teman. Iya, gitu. Kalau kopi kenangan mau masuk ke Citeureup boleh? Boleh masuk. Kopi apapun gitu. Kopi apapun boleh. Boleh. Ibu suka kopi, Pak Wira suka kopi. Karena memang betul teman-teman, saya waktu itu akan menjadi hal menarik tagline-nya si kader Adiwiyata Bu. Mana tumblermu? Terus dijawab ini tumblerku gitu. Jadi itu sebagai saya motivasi. ikut bikin videonya kok itu. Bikin. Artinya kan sebenarnya tinggal keistiqomahannya nih. Nah itu tuh yang agak susah ya. Keistiqomahannya butuh kesabaran, butuh motivasi yang tinggi karena
ini adalah sesuatu hal non profit ya Bu. Iya, non-profit. Itu yang paling beratnya luar biasa. Ayah meren, ayah, ayah. Tapi saya rasa ini profitnya jauh lebih Iya. Karena bukan masalah material Iya. ya Bu. Tadi kan alamnya kan menjaga Iya, kita, itu betul. profit. Jadi profit, mindset profit harus diperluas. Nah, itu. Profit bukan masalah Mata bottom money ya. gitu, bukan uang, tapi bagaimana alam Kita sehat. Iya, kita sehat, udaranya bersih, Iya. tidak meninggalkan bau, Lingkungan yang ya kan, nyaman. lingkungan yang nyaman. Apapun bisa kita lakukan Betul. dengan lingkungan Itu profit nyaman. yang tidak Luar terbatas, Nah, tertandingi. tidak tertandingi. Kalau quote dari saya, sampahmu tanggung jawabmu. Kalau kamu tanggung jawab sama sampah, apalagi sama aku. Iya. Oke, sahabat Gemilang, ini episode ketiga tentang kita bisa menuju Adiwiyata Nasional. Sampai ketemu di Adiwiyata. Sampai ketemu di episode selanjutnya tentang dengan tamu-tamu yang lebih istimewa dan spektakuler lagi. Terima kasih Bu Vera dan Pak Wira sudah hadir. Boleh dadah ke sahabat Gemilang dulu. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.